Wiswa. Halo, Halo, gimana Kak Wiswa kabarnya hari ini? aku kabarnya baik kok. Nam sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik Kak. Oke. Oke, Ini teman-teman di sini gimana kabarnya? Baik? gimana nih teman-teman? Insya Allah baik semua ya, sehat semua ya teman-teman ya. Baru ya. Oke, mungkin kita akan mulai ke pertanyaan. Nggak langsung pertanyaan deh. Kita cerita-cerita aja dulu nih tentang perjalanan dari Kak Wiswa Nandana dalam menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia gitu kan. Nah, coba sih Kak ceritain gimana sih cerita awalnya gitu. Dari Oh, mulai. mm-mm. Oke, Oke, oke. baik-baik Kak. Mungkin dari aku dulu ya. Salam kenal semuanya teman-teman semua. Aku bridging dulu semuanya di sini. Kita di sini diskusi santai aja, jangan formal. Kalau teman-teman ingin bertanya bisa langsung aja di raise hand. Kita bincang santai aja, jangan terlalu formal. Kalau misalnya ada suara-suara ribut, itu mohon maaf ya Kak, karena aku lagi ada di rumah saudara juga, ada adik-adikku, masih di sini masih kecil juga. Jadi kalau misalnya ditanya gimana perjalananku eh, mengikuti beasiswa Bank Indonesia ini, awalnya kalian pernah nggak berada di fase kayak pingin minta uang sama orang tua, tapi malu. Tapi kalau nggak minta uang sama orang tua, kita jadi lapar gitu kan. Nah, aku udah di fase itu tuh kemarin pada waktu aku pingin mendaftar beasiswa Bank Indonesia. Nah, dari fase tersebut aku mencari nih gimana caranya biar aku tidak menyusahkan orang tua, tapi aku bisa kayak berpenghasilan lah walaupun aku nggak bekerja gitu. Terus aku scrolling-scrolling lah beasiswa-beasiswa yang ada. Dan juga kemarin juga aku didukung juga sama ada cuttingku dari ilmu komunikasi juga yang pernah lolos menjadi salah satu beasiswa Bank Indonesia yang merekomendasikan untuk mengikuti beasiswa Bank Indonesia. Nah, kenapa sih aku bisa tertarik sama beasiswa Bank Indonesia ini? Karena aku lihatnya ada embel-embelnya ini ada Bank Indonesia. Yang kita tahu kan Bank Indonesia itu bank sentralnya Bank Indonesia kan. Jadi aku mulai tertarik kenapa ingin join ke beasiswa Bank Indonesia ini. Nah, dari situ aku mulai dah tertarik nih scroll Instagram dari beasiswa Bank Indonesia. Terus aku cari tahu apa aja sih syarat-syarat dari beasiswa Bank Indonesia. Kayak gitu sih dari awalnya dari fase aku yang sungkan minta uang sama orang tua. Jadi kenapa aku daftar beasiswa ini? Kayak gitu sih dari awalnya. Oke, dari awalnya tuh permulaannya mungkin karena malu gitu ya, udah gede gitu minta uang sama orang tua gitu ya Kak, apalagi udah jadi mahasiswa nih ya. Oke, kalau dari Kak Wiswa ceritanya gini ya teman-teman ya. Nah, kalau dari Kak Lia sendiri nih Kak, mungkin bisa diceritain nih, gimana sih awal ceritanya bisa mendaftar beasiswa Bank Indonesia, suka dukanya mungkin kan ada prosesnya apa aja sih gitu, yang jadi kendalanya juga. Mungkin bisa di-sharing nih ke teman-teman nih Kak. Oke. Halo teman-teman semuanya, di sini juga ada Pak Luke ya. Di sini selamat sore Bapak. Perkenalkan kembali, nama aku Lia dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2022, adik tingkatnya Kak Wiswa, dan adiknya Kak Wiswa juga di bidang Pendikbud di penerima beasiswa Bank Indonesia. Oke, teman-teman semua, sepertinya kita semua di mahasiswa itu kalau daftar beasiswa pasti pingin dapat bantuan pendidikan ya, bantuan dana untuk kita melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Karena kita ketahui juga bahwa biaya di perguruan tinggi itu sangat amat lumayan mahal, belum lagi bayar UKT-nya, terus juga biaya untuk kita nugas dan lain sebagainya. Apalagi kalau di Udayana sendiri itu kita harus aktif di akademik, pengabdian ataupun di organisasi gitu. Aku sama kayak Kak Wiswa, pertamanya aku sungkan banget untuk minta uang sama orang tuaku karena ngerasa kayak aku ini bukan anak SD, SMP, SMK yang masih nyodorin tangan untuk minta uang kayak gitu. Tapi aku harus bisa, kalau nggak bisa kerja, setidaknya aku bisa ngeringanin beban orang tuaku untuk biaya pendidikan. Jadi karena kemarin itu kakak tingkatku, terutama Kak Wiswa juga mendaftar ya di beasiswa Bank Indonesia. Jadi aku kayak interest, wah kayak keren banget nih. Nggak hanya dapat
bantuan biaya, tapi kita juga dapat knowledge, dapat relasi, habis itu juga dapat ilmu-ilmu yang kita nggak dapetin di kampus, teman-teman. Jadi banyak sekali benefit yang kita dapetin sebagai awardee beasiswa Bank Indonesia. Dan suka dukanya ya, sebenarnya teman-teman, jujur pertama kali aku daftar karena aku berkecimpungnya dulu di organisasi aja, sama beberapa pengabdian juga, di akademik, di SMK terakhir, dan penelitian aja di kuliah ini, belum ada spesifikasi untuk, apa ya, kejuaraan di kuliah karena masih tahap juga gitu, teman-teman. Jadi aku rada-rada insecure karena, pendaftar beasiswa Bank Indonesia itu nggak orang yang ecek-ecek gitu loh, orang-orang yang berprestasi, jadi fungsio yang tinggi di organisasi, jadi kader di pengabdian, di kampus. Jadi kayak banyak sekali saingannya dari 13 fakultas yang ada di Universitas Udayana. Jadi itu sih, jadi aku ngerasa insecure sama diri aku, tapi karena aku ngelihat teman-temanku aja daftar, masa aku nggak daftar, jadinya aku daftar dan ngelihat juga kakak-kakak tingkatku kayak Kak Wiswa salah satunya yang aktif dimanapun, terutama di beasiswa Bank Indonesia, jadi aku gaspol untuk daftar, gitu sih teman-teman. Wih, keren banget ya teman-teman. Ini applause banget nih untuk narasumber kita. Motivasinya keren banget loh untuk daftar ke beasiswa Bank Indonesia ini. Nah, mungkin nih Kak, setelah dari cerita-cerita tadi kan, kenapa sih daftar ke beasiswa Bank Indonesia gitu. Nah, mungkin kita lanjut nih ke tahap-tahapnya nih. Tahap-tahap dari pendaftaran beasiswa Bank Indonesia itu ada apa aja sih gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang baru mau mulai kuliah ataupun udah jadi mahasiswa tapi pengen daftar beasiswa gitu kan. Mungkin bisa nih dipaparkan kira-kira tahap-tahap pendaftarannya itu seperti apa, kemudian syarat-syaratnya itu apa aja. Mungkin kita dari Kak Wiswa dulu ya, kita balik ke Kak Wiswa dulu untuk tahap-tahap pendaftaran beasiswa Bank Indonesia ini sendiri itu apa aja sih Kak? Ada tahap apa aja sih yang harus disiapin nih sama teman-teman karena kan penting banget toh ya. Oke, silakan Kak Wiswa. Oke, untuk tahap-tahapnya nih, untuk bisa lolos di beasiswa Bank Indonesia ini, ada 2 tahap yang harus kita lalui teman-teman, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu kalau misalnya punya anak nih, bisa dipersiapkan dari sekarang apa aja sih tahap-tahapnya yang diperlukan untuk bisa menjadi salah satu awardee dari, beasiswa Bank Indonesia. Yang pertama itu ada 2 tahap, yaitu ada tahap berkas dan juga ada tahap wawancara. Nah, tahap berkas ini apa aja sih yang harus, dipersiapkan? Yang pertama itu pasti ada berkas-berkas. Yang pertama itu ada, teman-teman di sini kalau yang masih kuliah harus sudah lolos semester 3 atau menempuh, minimal kayak, semester 3 lah, menempuh di semester 3. Terus ada teman-teman juga memiliki, apa namanya, indeks prestasi kumulatif kalau teman-teman ada dari kuliah, dari swasta dan negeri itu cukup berbeda. Kalau dari kami, dari Udayana itu memiliki minimum, indeks prestasi kumulatif itu 3 dengan skala kita 4, terus, kita ada buat resume pribadi, terus juga ada membuat motivation letter, terus juga ada, kalian tidak menerima beasiswa lain, sebelumnya. Terus kalian memiliki pengalaman aktivitas, di organisasi maupun di kegiatan lain apapun. Itu di tahap berkas. Mungkin nanti di next kalau kalian sudah lolos di tahap berkas, itu ada tahap wawancara, yang di mana itu nanti akan diwawancari oleh, dari BI itu sendiri. Tapi teman-teman perlu kita ketahui, bahwa tahap berkas itu merupakan tahap yang cukup susah karena saingan kita adalah, satu fakultas yang banyak yang menginginkan, beasiswa Bank Indonesia ini. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan dari sekarang berkas-berkas apa saja yang disiapkan. Yang pertama itu, teman-teman mulai dari sekarang kalau pingin, join beasiswa Bank Indonesia untuk tahun depan, teman-teman juga bisa mempersiapkan dari sekarang itu adalah motivation letter. Nah, motivation letter itu teman-teman bisa, persiapkan, dari sekarang atau bisa dicicil dari sekarang. Terus, teman-teman juga bisa membuat, resume atau CV teman-teman, atau teman-teman juga bisa memperbanyak mengikuti kegiatan-kegiatan, sosial ataupun lomba-lomba yang bisa menunjang teman-teman untuk lolos di tahap verifikasi berkas ini.
Mungkin itu aja sih dari aku, mungkin bisa dilanjutin sama Lia kalau ada yang kurang. Oke, mungkin itu ya untuk tahap administrasi ya, itu dijelasin sama Kak Wiswa. Oke, selanjutnya mungkin dari Kak Lia nih, setelah tahap seleksi administrasi nih Kak, kira-kira ada tahap apa lagi nih? Kayaknya banyak banget sih nih tahap-tahapannya ya. Dan pasti teman-teman di sini juga pasti penasaran kan, ada tahapan apa aja nih untuk seleksi beasiswa Bank Indonesia. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk meresum ataupun mencatat hasil dari apa sih yang teman-teman dapetin di eh, apa ya online talk show kita hari ini. Jangan sampai ini kan udah banyak banget nih bocoran nih nanti dikasih sama Kak Wiswa dan Kak Lia, tapi teman-teman malah lupa nyatet gitu kan. Nah, jangan lupa dicatat ya teman-teman. Oke, ya langsung aja nih kita ke Kak Lia. Gimana nih Kak? Tahapan selanjutnya apa aja nih Kak? Oke, teman-teman, benar sekali Kak Wiswa tadi udah sharing ya, dari proses awal sampai akhir juga. Dari awal itu kita nyiapin mental dulu pastinya untuk daftar. Kalau misalnya mental kita nggak kuat, nggak punya ambisi, bukan ambisi-ambisi banget ya, tapi kayak berambisi untuk bisa jadi awardee, kita kan nggak bisa untuk semangat nyiapin berkas ya, karena berkas di beasiswa Bank Indonesia ini lumayan banyak. Jadi kalian harus semangat untuk mempersiapkannya. Yang kedua itu benar sekali ada persiapan seleksi berkas dulu. Itu masing-masing kalau di universitas sendiri, aku sharing ya, di universitas sendiri, Udayana sendiri itu, dia seleksi berkas per fakultas dulu. Habis itu baru dikirim ke universitas karena ada plottingan kota-kotanya juga di setiap fakultas dan hanya 75 ya Kak Wiswaya di Universitas Udayana yang akan nanti lolos jadi awardee di beasiswa Bank Indonesia. Dan kemarin aku di FISIP itu kotanya 15 orang. Jadi kita harus bertempur sama ratusan orang mahasiswa FISIP yang mendaftar gitu. Jadi berkas-berkasnya itu benar sekali tadi ada berkas dari beasiswa Bank Indonesia sendiri dari BI itu A1-nya, terus ada berkas-berkas lagi yang harus kita lampirkan dan salah satu syarat yang utama adalah kita harus mahasiswa semester 4. Mau semester 4 gitu ya penerimanya. Dengan skala IPK-nya itu minimal 3,00 kayak gitu dari skala 4, teman-teman. Jadi IPK kalian harus bagus-bagusin di semester 1, 2, 3-nya biar nanti bisa lolos di semester 4 untuk daftar beasiswa Bank Indonesia. Tadi udah ya persyaratannya ada CV, ada motlet, habis itu juga ada apa namanya tuh surat dari BI-nya, fotokopi transkrip nilai, habis itu ada surat rekomendasi juga teman-teman, kalian harus dapat surat rekomendasi dari Koprodi atau dari dosen PA kalian, atau yang paling tinggi itu bisa dari pihak fakultas, dekanat fakultas. Habis itu ada surat-surat tidak mengikuti beasiswa lain. Jadi kalau kalian nih yang mau daftar beasiswa BI, kalian nggak boleh terikat yang namanya sama beasiswa-beasiswa lainnya. Salah satunya KIP, yang udah dapet KIP itu nggak bisa daftar lagi ya teman-teman ya, karena biar fokus di satu beasiswa kayak gitu. Yang tahap selanjutnya habis berkas adalah seleksi wawancara. Di sini sih yang paling deg-degannya ya, karena memang kalian nggak hanya ketemu sama teman-teman fakultas kalian, tapi ketemu sama teman-teman yang ada di berbagai fakultas yang ada di Universitas Udayana. Itu ada 13, tapi nggak 13 juga sih yang bisa lolos di beasiswa BI gitu, beberapa fakultas aja. Di wawancara ini kalian nanti mungkin next ya kita bahas wawancaranya itu kayak gimana Kak Wiswa ya. Spill-nya sedikit, beasiswa Bank Indonesia ini yang wawancara langsung bukan teman-teman mahasiswa. Tapi bapak ibu yang berkecimpung di Bank Indonesia itu sendiri. Jadi kan knowledge-nya tentang BI, terus juga karakteristiknya, mereka mau rekrut mahasiswa yang kayak potensinya kayak apa sih gitu. Karena kita nggak beradu untuk menyampaikan gagasan kita atau value kita kepada mahasiswa juga, tapi kita menyampaikan value ke bapak ibu yang bekerja di Bank Indonesia itu sendiri, yang di mana value mereka juga lebih oke ya gitu teman-teman. Jadi di sini kita bertempurnya sama Bapak Ibu dari BI gitu kayak kita daftar kerja gitu loh. Kita diwawancara sama HR-nya sama seperti itu juga. Tapi banyak sekali yang harus dipersiapkan untuk menuju wawancara terutamanya juga knowledge apa aja sih yang harus kita siapkan untuk bisa lolos di tahap wawancara itu. Itu
wawancara. Gitu teman-teman. Oke, berarti dari tahap administrasi itu kita ke tahap wawancara ya, Kak ya. Nah, dari tahap wawancara tuh, Kak, setelah itu berarti apakah langsung kita akan diumumkan kelolosannya atau memang setelah itu kita akan ada seleksi selanjutan gitu, Kak? Atau cukup sampai di seleksi wawancara saja nih, Kak Lia? Oke, kalau di seleksinya itu berkas dulu, wawancara, habis itu lolos wawancara, udah deh kita jadi awardee beasiswa Bank Indonesia. Tapi nggak semudah itu teman-teman, habis wawancara langsung jadi awardee ya, kayak gitu. Iya. Oke, berarti seleksi akhirnya di wawancara ya. Nah, buat Kak Wiswa nih Kak, mungkin bisa di-sharing nih Kak, hal-hal yang harus diperhatikan dalam setiap tahapan pendaftaran seleksi beasiswa ini Kak. Apa aja sih yang perlu teman-teman calon pendaftar beasiswa Bank Indonesia ini perhatikan? Seperti di tahap pengumpulan administrasi tadi yang perlu diperhatikan mungkin kayak resume pribadi itu kita itu poin-poinnya harus apa aja sih yang harus kita masukin di situ gitu kan, terus ada motivation letter mungkin teman-teman di sini juga belum tahu gitu kan gimana sih cara buat motivation letter yang baik itu kayak gimana gitu. Nah mungkin dari Kak Wiswa sendiri nih bisa dijelasin nih Kak biar menambah wawasan teman-teman kita yang ada di sini gitu kan, dan juga mungkin di sini ada bapak ibu juga yang bisa disampaikan juga kan ke anak-anaknya nanti yang mungkin pengen daftar ke beasiswa Bank Indonesia. Oke Kak Wiswa silakan. Oke, bagus sekali pertanyaan Nilam. Apa aja sih persiapan yang harus kita persiapkan dari awal sebelum kita mau daftar beasiswa Bank Indonesia? Yang pertama itu teman-teman aku ingetin kalian harus membuat motivation letter. Nah, bagaimana sih cara membuat motivation letter? Teman-teman juga bisa mencari di Google, pasti banyak sekali bagaimana cara membuat motivation letter yang baik. Tapi di sini aku memberikan pengalamanku sendiri bagaimana cara membuat motivation letter. Nah, yang pertama itu kenalin diri kamu. Misal bisa kalian sebutin nama kalian, jurusan kalian, terus kegiatan kalian selama perkuliahan itu seperti apa? Kalian ikutin kegiatan seperti apa? Apakah kalian mengikuti organisasi kah? Apakah kalian mengikuti volunteer kah? Atau kalian mengikuti lomba-lomba? Yang kedua, kenapa sih kamu ingin menjadi salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia? Berikan alasan kenapa kamu ingin memasuki beasiswa ini, ingin lolos di beasiswa ini. Terus poin ketiga yang aku tuliskan di dalam motivation letter itu tujuan dan komitmen apa yang ingin kamu berikan kepada Bank Indonesia. Seperti apa sih komitmen yang ingin kamu berikan kepada Bank Indonesia setelah kamu uh, masuk menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia. Dan yang terakhir yang aku buat di motivation letterku, eh, apa sih dan kenapa sih pantas aku diterima sebagai salah satu penerima beasiswa lain dibandingkan teman-temanku yang ingin menjadi penerima beasiswa lain. Kalian harus tahu nih apa sih keunikan dari diri kalian sendiri yang bisa kalian masukkan ke dalam motivation letter. Seperti itu. Itu kalau bagian dari motivation letter. Terus dalam pengenalan diri kalian itu kalian harus mengetahui SWOT kalian, SWOT kalian, kayak apa kekuatan kalian, apa kelemahan kalian, apa weakness kalian, apa opportunity kalian. Kalian harus mengetahui dulu diri kalian diri sendiri. Jika kalian tes, halo, suaraku masuk? Kak, terdengar Kak. Oke, aku izin off cam ya biar nggak hilang sinyalnya. Oke Kak, silakan. Itu tips dan trik kalau aku menulis motivation letter. Yang pertama adalah kenalin diri kamu sendiri, terus buat alasan kenapa kamu ingin masuk ke penerima beasiswa Bank Indonesia, terus apa sih tujuan dan komitmen kamu ingin memasuki beasiswa Bank Indonesia ini, dan kenapa kamu pantas untuk diterima menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia ini. Ada 4 poin yang penting yang harus kalian ketahui di diri kamu sendiri. Selanjutnya, kalau kamu sebagai mahasiswa nih, eh, saran dari aku, perbanyaklah kalian mengikuti kegiatan-kegiatan baik organisasi, kontribusi, maupun prestasi. Karena dari Bank Indonesia sendiri itu melihat ada 3 aspek nih yang dilihat dari beasiswa Bank Indonesia. Yang pertama itu ada prestasi. Yang kedua itu adalah faktor sosial.
Dan yang ketiga itu adalah faktor kontribusi. Misal kalian belum banyak memiliki prestasi, kalian bisa mengikuti kontribusi ini. Nah, kontribusi itu seperti apa sih? Misal kalian mengikuti organisasi. Nah, ke organisasi itu kalian menjalankan program kerja seperti apa? Kontribusi apa yang bisa kalian berikan ke dalam organisasi tersebut? Yang dimana nantinya hal tersebut kalian bisa tuangkan di dalam motivation letter kalian, dan nanti bisa kalian perjelas lagi pada waktu di wawancara. Kalau misalnya kalian ikuti volunteer, jangan hanya sebagai partisipasi aja kalian sebagai volunteer. Cobalah kalian mengambil peran penting dan memberikan dampak pada organisasi tersebut agar nantinya ada value yang berbeda dari lawan kalian itu sendiri. Terus yang ketiga itu yang aku selalu ingat itu adalah good preparation makes perfect. Jadi hal sekecil apapun itu, kalau kalian persiapkan dari awal, pasti kalian akan bisa menjalankannya itu dengan baik. Mungkin itu aja dari aku terkait tentang motivation letter. Mungkin terkait tentang resume. Mungkin resume ini enggak seperti CV. Ini lebih singkat, seperti nama kalian, program studi kalian, terus mungkin kalian bisa cantumin IPK kalian, terus kalian bisa jelaskan kalian pernah ikutin organisasi seperti apa, prestasi apa yang pernah kalian raih selama di perkuliahan. Mungkin seperti itu aja sih terkait tentang berkas-berkasnya, kayak gitu. Mungkin kalau dari Lia mungkin ada tambahan lagi? Oke, kalau dari Lia sendiri itu ya Kak ya, sama kayak Kak Wiswa, karena teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang join sekarang, kalau misal kalian mau well prepare untuk nanti mendaftar beasiswa Bank Indonesia, bisa banget tuh kalian lihat di Genbi Komisariat Universitas Udayana, karena di sana lengkap banget dari 0 sampai 100 dijelasin apa yang perlu kalian persiapkan, apa yang perlu kalian apa namanya tuh pakai di dalam motivation letter, resume, atau persiapan wawancara kalian nanti. Nah, untuk di Motret sendiri, itu aku bagi 3 tahap. Ada pembuka, isi, sama penutup. Jadi karena aku nggak suka langsung nuangin, aku kayak ngestrukturin dulu biar aku gampang nuangin kata-kataku nanti. Jadi Lia itu siapin dalam 3 bentuk, ada pembuka, isi, sama penutup. Di pembuka sama, kita harus perkenalan diri dulu seperti biasa, namamu, terus asal-usulmu lah, pokoknya dari fakultas apa, prodi apa, semester berapa, sekarang juga, kayak gitu. Nah, habis itu tuh, kegiatan apa yang kamu ikuti di kampus. Terus untuk yang diisi, itu Lia isi waktu itu motivasimu untuk mengikuti kegiatan beasiswa Bank Indonesia, kayak gitu. Itu tuh kayak, diisi ketahuilah keahlianmu, kayak itu. Ketahuilah value dirimu, kayak itu. Di Motlet ini sama di resume nanti, dan nanti ini bakal berhubungan sama wawancara, gimana sih kalian itu bisa nge-branding diri kalian sendiri. Gimana si pembaca atau si pendengar wawancara pada saat wawancara nanti bisa kayak tertarik, "Oh, aku perlu nih anak-anak yang seperti ini." Jangan pernah buat value diri kalian tuh sama value orang-orang lain. Kayak orang lain nih bisa nulis gitu, nulis kan banyak ya, nulis jurnal, artikel, novel, dan sebagainya. Apa yang membuat value dari diri kalian, itu yang harus kalian terapkan di dalam persiapan, beasiswa Bank Indonesia ini, terutama di Motlet, resume kalian, sama nanti pada tahap wawancara. Itu deh, aku ada 3, pembuka, isi, sama penutup. Di pembuka aku biasa, perkenalkan diri kamu, habis itu yang di, isi itu jelasin motivasi dan alasan kamu ingin menjadi bagian dari beasiswa Bank Indonesia, terus tujuan kamu apa, visi misimu daftar beasiswa BI itu apa, kayak itu. Habis itu juga jangan lupa value diri kamu diisi, dan yang terakhir itu, di penutup kamu isikan harapan dan kenapa sih kamu layak untuk mendapatkan beasiswa ini. Jadi paling di akhir ya, diisi sama akhir tuh pasti dilihat, apa sih motivasinya dia daftar beasiswa BI, terus apa sih, alasan kenapa kita harus nerima dia, kayak gitu sih kalau dari aku. Jadi ada 3 faktor yang harus dipersiapkan. Untuk resume,
Betul sekali yang Kak Wiswa bilang, resume di pendaftaran beasiswa BI itu nggak bejibun sampai 5-10 lembar, tapi kalian harus, namanya juga resume ya, kalian harus ngeringkas apa aja sih penghargaan, kontribusi kalian, terus keterlibatan kalian dalam di kampus ini kayak gitu. Itu dijadiin satu lembar. Waktu itu aku harus ngeresume CV yang panjang. Kak Wiswa pun pasti juga panjang banget karena banyak sekali kontribusinya di kampus. Jadi teman-teman harus ngeresum dan pinter-pinter yang mana sih berpeluang untuk kalian lolos, yang mana sih Bank Indonesia ini perlukan, tipe mahasiswa apa. Yang aku ketahui adalah tipe mahasiswa yang BI pasti mau, nggak hanya BI, semua eh, orang atau perusahaan yang pingin orangnya ada di penerima beasiswa itu adalah yang pertama bisa nge-branding diri. Karena kita nggak muluk-muluk. Media sosial adalah media yang sangat populer saat ini. Gimana cara kalian juga bisa membangun personal branding kalian di sosial media kayak gitu. Terus kontribusi kalian di organisasi, akademik maupun pengabdian. Jadi harus pintar-pintar milih ya kalau kalian banyak terlibat di dalam aktivitas-aktivitas kampus kayak gitu sih. Teman-teman semuanya, Nilam. Oke, keren banget ya nih penjelasan dari narasumber kita ya, dari Kak Wiswa dan Kak Lia. Dan tadi kata Kak Lia juga ya, jangan lupa nih, cek akun Instagram Genbi Universitas Udayana, karena di situ lengkap ya Kak ya, tadi ya penjelasan tentang tahap-tahap, alur pendaftaran, bahkan tentang motivation letternya pun itu dijelasin ya di situ ya. Oke teman-teman, jangan lupa ya dicek gitu akun Instagram Genbi Universitas Udayana. Oke, kita lanjut nih Kak. Dari yang tadi Kak motivation letter, kemudian ada resume juga di tahap administrasi. Nah, sekarang kita ke tahap apa nih? Tahap wawancara, seleksi wawancara. Nah, mungkin Kak Wiswa nih Kak, gimana nih Kak? Mungkin ceritanya di tahap wawancara nih gimana kan, mungkin pasti deg-degan banget tuh ya tahap wawancara ini, karena kan itu yang menentukan nih dari kita tuh bakal kepilih atau enggak gitu. Nah, mungkin bisa diceritain ataupun dikasih nih tips dan triknya nih ke teman-teman yang ikut talk show kita hari ini. Apa sih, mungkin ada bocoran sedikit nih, pertanyaan juga boleh nih, Kak. Oke, silakan Kak Wiswa. Oke, mungkin terkait wawancara juga karena di sini, aku juga penerima beasiswa Bank Indonesia yang kedua kalinya, mungkin, ada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang mungkin aku bisa sharing ke teman-teman di sini. Jadi kalau misalnya kalian di dalam, wawancara itu yang pertama itulah kalian harus mengenali diri kalian dulu terlebih dahulu. Kalian harus mengetahui, yang apa yang sudah aku katakan sebelumnya, kalian harus mengetahui analisis SWOT kalian dulu, SWOT kalian dulu. Seperti apa strength-nya, apa weakness-nya, apa opportunity kalian, dan itu kan harus ketahui dulu lebih awal sebelum masuk ke wawancara. Terus selama di wawancara, ini aku berkaca di teman-temanku yang juga, yang mungkin nggak lolos, ini aku kasih tips biar bagaimana cara kalian lolos di tahap, wawancara ini. Yang pertama, misalnya kalian diberikan pertanyaan, apa sih itu, Bank Indonesia dikatakan bank sentral? Pasti banyak mengatakan, Bank Indonesia mengeluarkan, kebijakan moneter dan hal sebagainya. Itu kan sebenarnya jawaban yang monoton dan bisa kalian hafalkan by the lirik, dan pasti pembina itu bosen, dan pasti semua orang-orang yang ngewawancara itu pasti mendengar jawabannya yang sama. Nah, bagaimana cara kalian untuk wawancara itu untuk mengetahui nih, misalnya kalian cuma mengetahui Bank Indonesia itu mengeluarkan kebijakan KRIS. Nah, kan itu aja jawab dengan simpel, "Oh, Bank Indonesia itu mengeluarkan kebijakan KRIS." Jadi, kalian tidak hanya berpatok pada pengertian yang general, yang semua orang bisa menghafal, tapi bagaimana cara kalian mengetahui, eee dan mengetahui jawaban yang berbeda dari, teman-teman lain gitu. Itu yang aku terapin yang pertama. Yang kedua itu adalah bagaimana cara kalian mempersonal branding kalian ke pembina kalian. Karena, dari aku mempersonal branding-ku itu, tentang kegiatan sosial aku, karena aku aktif di kegiatan sosial. Jadi aku, nge-branding diriku sebagai, orang yang, aktif di kegiatan sosial. Jadi sebenarnya Bank Indonesia itu tidak mencari orang yang, bisa dikatakan pintar, tapi Bank Indonesia itu mencari siapa orang yang mau bekerja. Karena tidak semua orang yang mau bekerja, karena di Bank Indonesia itu sendiri mencari, awardee-awardee-nya itu kan tidak hanya memberikan finansial saja, tetapi ada kegiatan-kegiatan
yang dapat mendukung soft skill dan hard skill kita. Seperti kita juga dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan dari Bank Indonesia itu sendiri. Jadi bagaimana cara kalian mempersonal branding kalian ke pembina-pembina dari Bank Indonesia itu sendiri. Terus apalagi ya tips and tricksnya ya yang aku bisa kasih wawancara ya. Jadi kayak asik aja dibawa, jangan tegang, karena kalau tegang tuh pasti kalian kelihatan banget kalian menghafal, kalian berpikir kayak let's flow aja, jalanin aja, apa yang kalian tahu kalian katakan, jangan kalian olok-olok diri kalian, jangan menjadi orang lain juga, jadilah diri kalian sendiri. Karena kan kita tahu juga ya di Bank Indonesia itu kan yang daftar juga tuh nggak kaleng-kaleng ya bahasanya ya. Kayak banyak yang daftar jadi ketua-ketua BEM di setiap fakultas, ada juga yang daftar banyak duta-duta, seperti duta kecantikan atau duta hal lainnya. Nah, bagaimana cara kalian itu nge-branding diri kalian agar si pembina itu tertarik untuk menjadikan kalian menjadi salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia itu sendiri. Kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, nah itu dari Kak Wiswa nih teman-teman tips dan trik untuk lolos di sesi wawancara. Nah sekarang kita ke Kak Lia nih. Kira-kira kok dari Kak Lia tips dan triknya apa nih Kak? Mungkin bisa dikasih bocoran tipis-tipis nih ke teman-teman kita yang lain. Oke, karena Lia penerima beasiswa yang pertama saat ini, Kak Wiswa kan experience-nya udah 2 kali ya. Kalau Lia pertama itu pas wawancara memang adalah tahap terakhir. Jadi mindset-nya Lia adalah bagaimana Lia bisa menggunakan peluang ini semaksimal mungkin, teman-teman. Jadi kalian harus perform yang benar-benar maksimal. Jadi sebelum kalian perform maksimal, kalian harus well prepare kan pastinya. Kemarin itu sempat udah di-spill juga. Pokoknya kalian bisa nggak hanya di Genbi Unut ya, banyak sekali ada komis Genbi yang Instagramnya ada di Instagram gitu, di TikTok pun juga ada. Kalian bisa riset, searching juga gimana sih tips and trik untuk daftar daftar beasiswa Bank Indonesia pasti tahap wawancara kayak itu. Kemarin itu di spill pokoknya nanti di lamannya beasiswa Bank Indonesia itu nanti kalian dikasih apa aja sih yang perlu kalian ketahui tentang Bank Indonesia kayak itu tadi udah dijelasin sama Kak Wiswa juga. Dulu Lia gimana caranya bisa memahami apa isi motletnya Lia, motivation letternya Lia. Takutnya jaga-jaga juga ya teman-teman, karena Lia sendiri pun ditanya isi dari motletnya itu apa kayak itu. Jadi kalian harus tahu dan paham isi motlet kalian. Jangan sampai kalian buat motlet pakai ChatGPT, kalian nggak hafalin, maksudnya nggak pahami, terus kalian ditanya pas wawancara ngangeng-ngangeng kan. Terus resume kalian juga kalian pahami, kalian tuh berkecimpung di bagian mana sih antara akademik prestasi atau sosial kayak Kak Wiswa di pengabdian atau eh, organisasi kayak itu. Kemarin aku nge-branding dirinya Lia itu di bidang sosial juga di pengabdian sama di organisasi karena berkecimpungnya Lia di 2 bidang itu pada saat semester 1 sampai semester 3 kemarin. Jadi gimana sih caranya Lia bisa make difference kayak itu sama orang-orang yang punya latar belakang organisasi sama pengabdian yang wow kayak itu. Jadi di sana aku kasih spill juga ditanya apa keunggulannya gitu. Jadi Lia bilangnya waktu itu keunggulannya di bidang sosial, di pengabdian sama di organisasi. Terus Lia juga apa namanya itu selipin dikit apa arah gerak yang mau Lia bawain ketika nanti Lia bisa mendapat beasiswa ini kayak itu. Kontribusi apa? Kontribusi nyata ya teman-teman. Jangan muluk-muluk karena nanti pasti bakal ditagih tuh kontribusi kalian. Karena B itu ingat, oh ini orangnya yang wawancara sama aku, dia nggak berkontribusi karena bisa di-cut di pertengahan ya Kak Wisa ya, untuk penerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi kalian nanti wawancara harus real, itu kalian, value kalian, personal branding kalian kayak itu. Terus karena aku yang pertama, aku lebih ditanya dan fokusnya di bagian ke bank sentralan tentang Bank Indonesia. Gimana kebijakannya, terus ngapain aja sih tugas dari Bank Indonesia, terus apa aja yang dibuat sama Bank Indonesia kayak gitu. Jadi kalian rajin-rajin sebelum wawancara, pas sebelum wawancara pun kalian harus prepare untuk tahu apa sih itu Bank Indonesia, apa sih itu Bank Sentral kayak itu. Kalian harus tahu, habis itu juga kalian harus paham struktur
dari Bank Indonesia sendiri karena teman-teman aku ditanya siapa gubernur, deputi dan lain sebagainya. Itu bisa kalian pelajari sebelum kalian wawancara. Jangan pas wawancara nanya sama temennya, Kak siapa nama gubernurnya Kak? Gitu. Nggak bakal hafal teman-teman ya, karena namanya lumayan sulit. Nggak boleh namanya misal siapa gubernur Bank Indonesia? Cuma Lia kayak itu. Kan banyak namanya Lia kan. Jadi harus lengkap kayak itu, harus benar juga. Gitu sih. Jadi kalian harus persiapkan diri untuk bagaimana kalian bisa ngebentuk value diri kalian, gimana cara kalian bisa personal brandingin diri kalian, make a difference sama orang-orang yang lain, gimana cara kalian juga memahami secara struktural, terus secara general terkait dengan kebank sentralan Bank Indonesia itu sendiri. Kalau kalian 3 hal ini kalian pegang dan kalian kuasai, dijamin kalian bisa lolos sampai tahap menjadi awardee beasiswa Bank Indonesia. Kalau kalian males untuk belajar, kayaknya ditanya apa kontribusi kalian di kampus aja deh. Jangan harap kalian bisa lolos, karena kalau Bank Indonesia itu tahu orang yang udah belajar, tahu orang-orang yang udah berkompeten, tahu orang-orang yang udah experience-nya lama, dan benar-benar berkecimpung di dunia itu. Itu aja dari aku, semangat sih. Oke, keren banget nih penjelasan dari Kak Lia. Tadi juga udah ada penjelasan dari Kak Wiswa juga. Nah, mungkin nih teman-teman, dari penjelasan yang sudah dijelaskan dari narasumber kita, dari Kak Wiswa dan Kak Lia, mungkin dari teman-teman peserta di sini ada yang mau ditanyakan, ataupun dari penjelasan tadi ada yang kurang jelas nih teman-teman. Silahkan banget ya, boleh banget teman-teman langsung menghidupkan audionya, ataupun bisa dengan raise hand, ataupun dituliskan di kolom komentar, di kolom chat kita ya teman-teman. Silahkan ya. Oke, mumpung nih ada Kak Wiswa, ada Kak Lia di sini yang mau berbagi tips dan triknya loh. Belum tentu loh ada yang ngadain lagi kayak gini. Loh, ini kesempatan banget. Yuk, siapa nih yang mau bertanya? Silahkan. Oke, Nilam, aku izin masuk kali ya. Jadi, Oke, silahkan. biar teman-teman juga aktif, nanti kita juga lihat sama Kak Wiswa ya, tahu, oh ternyata materi kita tersampaikan. Mungkin teman-teman nanti juga bisa buat resume ya, apa aja sih yang didapat dari pemaparan kita berdua hari ini, kayak itu. Bisa banget kalian sharing juga di Instagram kalian, karena biar terkoneksi ya, kita dari Bali mungkin nih ada dari Aceh, mungkin dari Jawa juga ada gitu ya, biar kita terkoneksi satu dengan yang lainnya. Boleh banget di-share di Instagram ya Kak Wiswa ya, biar kita juga tahu. Nanti kita kalau misalnya after event ini, kita bisa saling keep in touch gitu di Instagram. Jadi bisa tanya-tanya kalau kalian lupa, kalian pengen tahu yang lain, kayak gitu. Oke, benar banget nih. Jangan lupa ya teman-teman ya untuk di-sharing nih apa aja yang udah teman-teman dapetin dari talk show kita hari ini. Jangan lupa juga di tag Kalista Foundation, tag juga narasumber kita. Ada @Kak Lia Santi, I-nya double ya teman-teman ya, dan @Kak Wiswanan ya, Wiswanan_. Nah, nanti mungkin bisa dilihat di IG-nya Kalista Foundation ya teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Oh, ini Kak, ada di kolom chat nih yang bertanya. Izin. Oh, oke. Nih, apa aja nih Kak? Apa saja ya Kak fakultas yang bisa menerimanya gitu? Tidak semua fakultas bisa menerima beasiswa. Kira-kira fakultas apa aja yang bisa menerima beasiswanya Kak? Mungkin dari Kak Lia atau Kak Wiswa yang ingin menjawab? Oke, mungkin dari aku ya, kalau dari Udayana itu sendiri kan kita ada 13 fakultas nih di Udayana itu sendiri, dan yang masuk kriteria beasiswa itu hanya ada 8 fakultas. Yang pertama itu ada FISIP, yang kedua itu ada teknik, yang ketiga itu ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang keempat itu ada pertanian, yang kelima itu ada peternakan, terus ada kelautan dan perikanan. Selanjutnya itu ada apa lagi yang aku belum ya sebutin ya? Hmm, apa lagi ya? Aku sebutin Ekonomi apa? bisnis sudah ya? Hah? Ekonomi bisnis, Sudah? perikanan dan kelautan sudah. Ya. Udah aman berarti. Kayaknya udah semua deh aku sebutin. Hanya ada 8 fakultas yang masuk kriteria dari Bank Indonesia itu sendiri. Gitu sih. Oke, ada 8 fakultas ya tadi teman-teman ya. Jangan lupa dicatat tadi. Nah, kira-kira fakultas teman-teman termasuk nggak nih?
Nah, terus ini ada yang raise hand nih, Kak. Ada Kak Puji Purwanti. Nah, silakan, Kak. Ya, selamat sore semua. Selamat sore. Ya, mau nanya untuk Kak Biswa dan Kak Lia. Kak, berarti itu beasiswa itu bukan yang baru lulus SMA atau kayak gitu ya? Atau yang sudah kuliah baru bisa dilihat IPK-nya gitu? Berkenan pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih ya pertanyaannya Kak Puji, izin menjawab juga Nilam. Jadi, dari Bank Indonesia itu sendiri dia lebih fokus kepada, teman-teman dari dunia perkuliahan, yang mana teman-teman juga sudah menempuh minimal 40 SKS atau 3 semester, dan juga ada minimum, IPK yaitu 3. Jadi kalau misalnya Kak Puji masih SMA, bisa dipersiapkan aja dari sekarang untuk, mendaftar beasiswa Bank Indonesia untuk 2 tahun lagi, siapa tahu nanti Kak Puji bisa menjadi salah satu penerima dari beasiswa Bank Indonesia. Kayak gitu sih Kak Puji. Berarti itu untuk kuliahnya itu nggak harus di Udayana kan, misalnya kita diterima di UNS atau di Undip gitu. Terus untuk semester 3 atau 4-nya ngikutin gitu, nanti apakah tetap ke Udayana atau bisa lanjut di Undip atau UNS gitu? Oke, terima kasih ya Kak Puji atas pertanyaannya. Jadi di setiap Bank Indonesia itu pasti memiliki kantor cabangnya di setiap provinsi. Dan di mana mungkin misalnya ada nih kita di UI juga ada beasiswa penerimanya, di ITB, di UGM, di ITS itu masih ada, dan di masing-masing provinsi itu memiliki komunitasnya Kak, Genbi itu sendiri. Jadi kalau misalnya Kakak nggak perlu ragu kalau misal Kakak mau kuliah di UNS atau di Udayana ataupun dimanapun itu, semisal dia bekerja sama dengan Bank Indonesia, pasti di sana akan ada penerima beasiswanya Kak, begitu. Tergantung lagi apakah kuliah apa universitas tersebut bekerja sama dengan Bank Indonesia, begitu. Mungkin ada tambah lagi dari Lia? Iya, izin nambahin juga Kak Puji, terima kasih banyak. Mungkin prepare untuk anaknya nih ya Kak Puji ya. Oke. Iya. Benar sekali apa yang dibilang sama Kak Wiswa, Kak Puji. Jadi Bank Indonesia ini udah ada mitra nih. Mitra kampus-kampus yang bekerja sama Bank Indonesia. Salah satunya Universitas Udayana. Di Jakarta ada tuh UI, terus di Jogja ada. Di setiap wilayah ada. Pokoknya ini banyak banget mitranya BI. Mungkin Undip sama UNS itu bekerja sama ya, apalagi Undip kampus besar juga kan di Penogoro gitu. Nah, jadinya itu bisa banget dicek dulu di kampusnya masing-masing apakah ada mitra atau enggak sama Bank Indonesia, dan biasanya juga informasi ini di-share sama pusat ya, rektorat, nanti ke dekanat masing-masing kayak gitu. Jadi stay tune aja. Update-nya ini dari bulan Januari ya Kak ya, Januari awal atau pertengahan gitu. Tadi udah dijelasin ya Kak Puji ya. Gimana Kak? Ada Ya, yang mau ditanyakan lagi atau cukup? ya cukup. Terima kasih banyak. Semangat. Oke, terima kasih Kak Puji. Baik teman-teman semuanya, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait tips dan trik beasiswa Bank Indonesia? Yuk, silahkan ya teman-teman ya. Mumpung masih ada waktu, kita masih berapa menit lagi nih sebelum kita closing statement nanti. Oke, silahkan ya teman-teman yang mau bertanya. Bisa raise hand ataupun dituliskan di kolom chat, maupun langsung menghidupkan audio ya teman-teman, silakan ya. Oke, atau mungkin dari aku aja mewakili, mungkin pasti banyak teman-teman di sini yang mungkin ragu untuk mendaftar beasiswa Bank Indonesia kalau misal tidak memiliki sertifikat-sertifikat yang banyak gitu mungkin. Mungkin dari aku bisa menyarankan juga pada teman-teman mungkin dan juga orang tua, kalau misalnya memiliki anak yang ada di rumah bisa selalu mengikuti kegiatan-kegiatan sosial atau volunteer untuk mendukung eh,
biar menjadi salah satu penerima dari beasiswa Bank Indonesia begitu. Karena nggak ditutup kemungkinan juga Bank Indonesia itu mencari orang-orang yang mau bekerja dengan ikhlas sama Bank Indonesia begitu sih. Pasti banyak banget nih teman-teman, kayak ada Marta, terus ada Emilia, terus ada Syafan. Pasti mereka juga pasti pingin untuk menjadi salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia, tapi masih bingung nih untuk bertanya kayak apa gitu, karena mereka masih belum tahu juga. Jadi aku jelasin sedikit dulu ya terkait tentang beasiswa Bank Indonesia ini. Jadi beasiswa Bank Indonesia ini memiliki komunitasnya Kak di setiap komisariat yang diikutin. Misalnya aja di Bali sendiri, Bank Indonesia itu memiliki 5 komisariat, yaitu ada Udayana, ada Pendidikan Ganesha, ada Sekolah Perguruan Tinggi (STP), terus juga ada Warma Dewa, dan juga ada SMK-nya juga di SMK di Jendela kemarin. Jadi beasiswa Bank Indonesia ini ada komunitasnya yang bernama Genbi. Genbi itu kepanjangannya dari Generasi Baru Indonesia. Nah, teman-teman kalau misalnya tertarik untuk bergabung menjadi komunitas Genbi itu bisa banget, karena di sini tidak hanya kalian diberikan finansial saja dari Bank Indonesia, tapi kalian juga dibekali hal-hal yang bermanfaat untuk kalian, yaitu ada soft skill dan juga hard skill, yang dimana kalian akan dilibatkan secara langsung dalam kegiatan Bank Indonesia. Kalian juga dilibatkan langsung untuk menyosialisasikan kebijakan-kebijakan di Bank Indonesia, karena dari Bank Indonesia sendiri ada 3 hal yang harus kita lakukan sebagai anak Genbi. Yang pertama itu adalah agent of change, yang kedua itu ada future leaders, dan yang terakhir itu ada frontliner. Nah, di mana kita sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia ini bisa memberikan nih edukasi-edukasi terkait tentang KRIS, terkait tentang CBBP, Cinta Bangga Paham Rupiah. Siapa tahu di teman-teman di sini juga dan bapak-bapak di sini masih minim pengetahuan tentang bagaimana sih cara melawat uang, bagaimana sih cara menggunakan KRIS untuk berbelanja. Jadi teman-teman kalau misalnya bergabung kepada komunitas kami di Genbi itu sendiri akan memberikan banyak sekali manfaatnya. Jadi begitu. Dan apalagi ya, dan kalau teman-teman juga di sini kalau mengikuti kegiatan sosial itu jangan lupa untuk di-upload ke sosial media kalian. Karena kenapa? Karena aku percaya bahwa ada orang yang mengatakan bahwa jika tangan kanan kamu memberikan sesuatu, tangan kiri kamu tidak perlu tahu. Tapi yang perlu yang aku tekan di sini, jika tangan kanan kamu memberikan kebaikan kepada semua orang, tangan kiri kamu itu harus bisa menginfluence orang lain dengan cara apa? Dengan cara publikasi. Nah, publikasi di sini tidak hanya ingin kayak kasar itu kayak menyombongkan diri, wah, bahwa kita pura-pura baik, pura-pura care, tapi enggak, bagaimana cara kalian bisa menginfluence orang lain untuk mengikuti kegiatan seperti apa yang kalian lakukan. Misalnya kalian upload saja di sosial media kalian yang dilihat hanya 100 orang. Mungkin setidaknya ada 10% dari 100 tersebut yang ikut tergerak untuk melakukan kegiatan seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa memiliki kegiatan sosial tuh, kalian teman-teman juga bisa publikasi, karena itu juga bisa menjadi faktor mendukung kalian agar bisa dilirik oleh Bank Indonesia. Dan juga Bapak Ibu dan juga teman-teman semua di beasiswa Bank Indonesia ini, kita juga mendapatkan uang finansial yang lumayan cukup, 12 juta. Jadi pasti sangat untung juga. Siapa sih yang nggak mau 12 juta per tahun? Kita juga banyak memberikan manfaat, kita banyak dapat influence yang baru dari BI, dan juga kita bisa bertemu nih sama teman-teman dan juga petinggi-petinggi BI. Misalnya di KPW Bali kita bisa bertemu Pak Erwin, misalnya siapa tahu nanti di pusat kita bisa ketemu Gubernur Bank Indonesia, kan jadi bisa menjadi sebuah alternatif yang bagus juga, bisa menambah relasi juga. Begitu sih dari aku. Oke, aku juga izin nambah nih dari Kak Wiswa. Kak Wiswa tadi udah ngasih tahu benefitnya ya, dapat uang 12 juta setiap tahunnya, terus ketemu sama orang-orang petinggi-petinggi. Iya, yang kita lihat selain kita dapat bantuan dana, pastinya kita harus lihat apa aja sih kontribusi kita, benefit yang kita dapatin selain uang. Salah satunya kalau misalnya kita sebagai awardee beasiswa Bank Indonesia, jangan ragu, jangan bimbang, karena beasiswa Bank Indonesia ini koneksinya super duper luas.
nggak hanya di Indonesia tapi di luar negeri, namanya juga bank sentral ya, banknya Indonesia gitu. Jadinya koneksinya banyak sekali. Terus ada kegiatan pelatihan-pelatihan yang didukung sama Bank Indonesia untuk peningkatan soft skill dan hard skill kita. Dan kita juga di sini nggak hanya dapat uang 12 juta itu. Kita kalau misalnya ada event-event Bank Indonesia ya Kak Wiswa ya, kita dibayar. Terus kita juga dapat cuan kan dari event-event itu. Di samping kita dapat cuan, di samping itu juga kita dapat relasi dari orang-orang eventnya itu. Jadi menurut aku benefit Bank Indonesia ini benar-benar berdampak nggak hanya untuk si penerima, tapi juga orang yang bakal ada di sekitarnya. Nanti juga ada program kerja pastinya ya dari setiap, komisariat di Genbi, Indonesia gitu, terutama di Genbi Universitas Udayana. Banyak sekali program kerjanya, termasuk untuk peningkatan UMKM juga ada, untuk pendidikan dan kebudayaan, habis itu untuk masyarakat, untuk lingkungan, kayak itu, dan teknologi, kayak itu. Jadi banyak sekali benefit yang kita dapetin. Jujur, aku baru nggak ada setengah periode nih, udah ngerasain banyak sekali benefitnya, karena banyak sekali program kerja dari BI yang untuk nge-improve skill aku. Dan salah satu pesan aku untuk adik-adik dan teman-teman yang mau daftar beasiswa Bank Indonesia atau ada orang tua, yang akan mendaftarkan anaknya untuk menjadi bagian dari penerima beasiswa Bank Indonesia, let's prepare lebih early, karena kalau kalian lebih siap, kalian akan bisa perform lebih oke. Dan jangan lupa juga berdoa ya teman-teman ya, karena nggak ada yang bisa dijalanin tanpa jalan Tuhan, karena Tuhan memiliki segalanya dan bisa, menempatkan, ciptaannya di tempat yang terbaik. Itu sih dari aku bisa prepare dari sekarang, habis talk show langsung tuh browsing di Genbi Unut, apa aja sih yang disiapin, kayak itu. Itu sih dari aku, kita kembalikan ke Nilam ya Kak, Wis ya? Oke, terima kasih Kak Wiswa dan Kak Lia. Ini keren banget loh. Bener kata Kak Lia tadi, kita harus prepare dari sekarang. Jadi, abis dari talk show ini langsung nih teman-teman searching gitu kan, apa aja sih yang perlu disiapin gitu kan. Dan yang pasti jangan lupa tuh ke, apa tadi Kak? Ke Instagramnya Genbi Unut ya. Oke. @genbi_unut ya, bisa di-follow. Genbi_unut tuh, jangan lupa ya teman-teman ya. Nah, kemudian mengingatkan juga kepada teman-teman ini untuk mendapatkan free sertifikat, bisa teman-teman mengisi link Google Form absensi yang sudah di-share di kolom chat. Kemudian juga bisa bergabung di grup WA yang sudah di-share juga di kolom chat agar apa? Agar teman-teman nanti bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kegiatan Kalista Foundation selanjutnya. Nah, ini Kak, mungkin satu lagi nih Kak, boleh ya Kak? Ada pertanyaan terakhir nih ya, nggak apa-apa ya? Oke, ini ada dari Tri Saptadi nih. Kak, tanggungan beasiswa kuliahnya meliputi apa aja sih komponennya? Nah, mungkin bisa dijelasin nih apakah itu mencakup semuanya ataukah memang ada beberapa yang memang tidak terakomodasi ataupun tidak masuk ke dalam list dari beasiswa Bank Indonesia itu sendiri, Kak. Silakan, Kak. Boleh, Kak Wiswa, boleh? Oke. Oke, mungkin dari aku ya, kan Bank Indonesia itu memberikan kita finansial itu dengan sejumlah 12 juta, yang di mana setiap bulannya itu kita diberikan, sebanyak 1 juta. Tapi, uangnya tersebut tuh dibagi menjadi, beberapa periode nih, ada 2 periode, dari awal semester dan juga di akhir semester nanti. Di bulan Mei nih, Lia baru-baru ini dapat, tunjangan nih, udah cair juga dananya. Jadi untuk komponen apa aja yang didapatkan itu, untuk UKT itu masih, kita yang bayar, kita bisa menggunakan dana itu dari Bank Indonesia yang sudah diberikan, itu ada 6 juta itu kalian bisa gunakan untuk membayar UKT, maupun bayar-bayar misalnya kalian beli buku tuh bisa. Karena di Bank Indonesia itu kayak yang sudah aku bilang itu dibagi menjadi 2 periode, ada di bulan Mei cairnya dan juga ada di bulan Oktober atau di bulan September nanti cair, begitu. Jadi kalau misalnya kalian nih udah mengikuti misalnya nih kalian mengikuti kegiatan atau menjadi salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia.
Misalnya kalian udah mulai nggak aktif untuk mengikuti kegiatannya, bisa aja kalian di-cut nih di semester selanjutnya. Jadi kalian tidak bisa mendapatkan tunjangan 6 juta lagi untuk kedepannya. Jadi dari saranku dari sekarang, misalnya kalian mau lolos atau ingin menjadi salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia, prepare diri kalian, jangan setengah-setengah. Kalau sudah cemplung, tenggelamlah kalian. Jangan sampai keluar lagi kayak gitu. Ingat katanya si Dory dalam Finding Dory-nya, like a swimming, 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 swimming. Begitu. Oke, siap. Terima kasih Kak Wiswa. Atau ada tambahan dari Kak Lia atau cukup? Cukup ya, memang itu aja tanggungannya, tapi memang yang balik lagi relasinya sama koneksi sama knowledge-nya, soft skill, hard skill-nya benar-benar terbentuk banget teman-teman. Ini nggak ada setengah periode ya Kak ya. Kita udah banyak sekali ada event di Bank Indonesia dan itu menghadirkan orang-orang yang penting di Indonesia gitu teman-teman. Wah, keren banget ya Kak Lia ya. Jadi, apakah kalian tertarik untuk mendaftar beasiswa Bank Indonesia? Harus tertarik dong tentunya ya teman-teman ya. Oke, mungkin untuk penutup nih, ada nggak mungkin bisa closing statement nih dari Kak Wiswa dan juga Kak Lia nih, yang bisa disampaikan apa sih yang mau disampaikan ke teman-teman yang mau menjadi calon peserta dari beasiswa Bank Indonesia sendiri. Silakan Kak Wiswa ataupun Kak Lia. Kak Wiswa dulu ya. Oke, Kak Wiswa dulu nih Kak, closing statement-nya Kak. Oke, kalau dari aku mungkin simpel aja dari sekarang mumpung kalian ada waktu banyak untuk penerima beasiswa untuk di tahun 2025, kalian bisa prepare dari sekarang, kalian bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang diri kalian agar bisa menjadi salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia. Terus kalian bisa membuat dari sekarang motivation letter, atau kalau misal kalian bingung mau cari informasi di mana, kalian bisa follow di Instagram kami di genbi_unut, atau kalian bisa follow kami di Instagram di @wiswanan_ dan juga di temanku ada Lia Santi, kalian bisa follow Instagramnya. Jadi pesanku untuk teman-teman semua dan juga orang tua yang ada di sini, eh, beasiswa Bank Indonesia ini merupakan salah satu beasiswa yang tidak hanya memberikan finansial saja, tapi memberikan dampak yang sangat baik dan juga bagus untuk teman-teman semua dan juga anak-anak orang tua yang ada di sini, karena bisa menambah skill dan juga soft skill-nya nanti. Terus dari aku semangat dan selalu berdoa, gitu. Oke, closing statement dari Kak Lia. Oke, closing statement dari aku, teman-teman, sama orang tua mahasiswa yang bakal nanti rasanya mendaftar beasiswa Bank Indonesia, benar banget. Kalian harus early prepare untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal di beasiswa Bank Indonesia ini. Jangan ragu, jangan bimbang untuk daftar beasiswa Bank Indonesia, karena benefitnya super duper keren banget dan berdampak tidak hanya berdampak untuk penerima, tapi masyarakat luas juga ada benefitnya ya atau dampaknya. Habis itu jangan lupa berdoa, siapin diri sematang mungkin, bisa ikut volunteer, organisasi, kegiatan lomba yang mendukung value diri kalian. Motletnya bisa disusun setelah after kegiatan ini, dan pesan terakhirku, after kegiatan kita nggak boleh lepas koneksi satu dengan yang lainnya antara aku sama Kak Wiswa atau teman-teman yang lainnya, karena kita open untuk siapapun yang mau discuss sama kita berdua. Bisa banget, benar kata Kak Wiswa, hubungi di Instagram kami aja, kita bakal bisa respon sebisa mungkin untuk sharing ke teman-teman kalau kalian lupa atau ingin tahu lebih dalam di beasiswa Bank Indonesia ini. Semangat dan optimis tentunya untuk bisa mendapatkan beasiswa Bank Indonesia di tahun berikutnya. Wah, baik. Luar biasa sekali ya teman-teman narasumber kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak kepada Kak Wiswa dan Kak Lia yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di acara online talk show Kalista Foundation. Semoga apa yang telah dibagikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa sharing apa yang udah teman-teman dapetin dari talk show kita hari ini. Jangan lupa juga nih tag Kalista Foundation dan tag narasumber kita @Lia Santi dan juga @wiswanan_. Oke teman-teman,
Baik, sebelum kita tutup nih teman-teman, mungkin aku akan undang teman-teman yang nggak berhalangan untuk dapat aktifin kamera nih, karena kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Oke, bisa ya teman-teman ya? Diaktifkan dulu kameranya, kita dokumentasi. Oke, diaktifkan dulu teman-teman kameranya. Oke, kita dokumentasi. Silahkan siapkan gaya terbaik kalian untuk sore hari ini. Oke, semuanya sudah siap? Oke, yuk kita hitung mundur ya. 3, 2, 1, senyum. Oke, sekarang kita huruf C ya teman-teman ya, Kalista Foundation. Senyum, jangan lupa kita hitung mundur. 3, 2, 1, senyum. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, Bapak Ibu peserta dari online talk show Kalista Foundation pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada narasumber kami luar biasa, ada Kak Wiswan dan juga Kak Lia, serta seluruh peserta online talk show yang sangat interaktif hingga akhir sesi. Nah, sebelum ditutup, saya Nilam selaku host yang telah memandu acara ini, memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan semoga acara kita pada hari ini dapat menginspirasi kita semua. Saya Nilam, izin pamit undur diri. Sampai jumpa di online talk show Kalista Foundation selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sampai jumpa teman-teman. Pak, Sampai teman-teman. jumpa Makasih juga Kak Kak Lia, Kak Nila. Wiswa. Semoga Izin kita pamit bisa dulu. ketemu lagi di online webinar selanjutnya ya. Ya, Amin. Ditunggu juga ya kalau di Bali, bisa ketemu nanti. Iya, nanti kita meet up ya. Oke, aku live duluan ya. See you. Oke, Iya, terima kasih bisa. Kak Terima Wiswa. kasih. Aku izin live juga ya. Bye-bye. Oke, siap kalian. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman peserta webinar, teman-teman peserta online talk show dari Kalista Foundation yang hari ini telah menyempatkan waktunya. Sampai bertemu di online talk show Kalista Foundation selanjutnya ya.